Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Derita Jebua dengan NIM 250201011821. Saya dari kelas MJ212. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Statistika Ekonomi dengan topik probabilitas. Secara sederhana, probabilitas adalah ilmu untuk mengukur seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, kemampuan memperkirakan peluang sangat penting, membantu pengambilan keputusan, merencanakan strategi, hingga mengelola risiko. Hari ini kita akan menerapkan pada kasusnya nyata, yaitu di PT KAI. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Pada slide kedua ini, mari kita lihat kasus yang akan kita bahas. Manajer PT KAI ingin mengetahui preferensi penumpang saat memesan tiket kereta api secara daring melalui 3 platform besar, yaitu Traveloka, Tiket.com, dan Tokopedia. Data yang dikumpulkan mencakup 1.000 penumpang dengan perbandingan pria dan wanita adalah 6:4. Artinya, lebih banyak penumpang pria dibanding wanita dalam sampel ini. Namun, sebagian angka di tabel masih kosong atau belum tercatat lengkap. Oleh karena itu, langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah melengkapi seluruh data terlebih dahulu. Tanpa data lengkap, kita tidak bisa menghitung peluang yang akurat. Baru setelah itu, kita akan menjawab 4 pertanyaan peluang satu persatu. Selanjutnya, di langkah pertama, kita melengkapi data yang masih kosong di tabel. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Pertama, kita cari jumlah pria dan wanita secara keseluruhan. Perbandingannya 6:4. Berarti total ada 10 bagian. Jumlah pria adalah 6 dibagi 10 dikali 1.000 menghasilkan 600 orang. Jumlah wanita menghasilkan 4 dibagi 10 dikali 1.000, yaitu 400 orang. Sekarang kita isi angka-angka yang kosong satu persatu. Pria di tiket.com, yaitu dibagi total pria 600 dikurangi yang di Traveloka 305 dan di Tokopedia 120, yaitu menghasilkan tersisa 175 orang. Kedua, wanita di Traveloka dibagi total Traveloka yaitu 420 dikurangi pria 305 menghasilkan 115 orang. Wanita di Tokopedia dibagi total Tokopedia 245 dikurangi pria 120 menghasilkan 125 orang. Atau 125 orang wanita. Last, total di tiket.com pria 175 ditambah wanita 160, yaitu menghasilkan 335 orang. Sekarang kita cek ulang. Semua kolom dan baris harus sama jumlahnya. Kalau sudah seimbang, berarti data kita benar dan siap dipakai. Inilah pentingnya melengkapi tabel terlebih dahulu, agar tidak ada angka yang salah di langkah berikutnya.
Baik, tabel sudah lengkap. Mari kita masuk ke soal A. Pertanyaannya, berapa peluang penumpang memesan tiket melalui Tokopedia? Ini adalah peluang sederhana. Rumus dasarnya yaitu jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Atau lebih gampangnya, bagian dibagi keseluruhan. Jumlah pemesanan di Tokopedia adalah 245 orang. Seluruh penumpang adalah 1000 orang. Maka 245 dibagi 1000 adalah 0,245 atau 24,5%. Artinya, jika kita memilih satu orang secara acak dari 1000 penumpang tersebut, ada kemungkinan 24,5% atau hampir seperempat bahwa orang itu memesan tiketnya lewat Tokopedia. Lanjut ke soal B. Pertanyaannya adalah, peluang penumpang itu wanita di tiket.com atau pria di Tokopedia. Perhatikan kata kuncinya atau di sini kita harus pastikan dulu apakah kedua kejadian ini bisa terjadi pada orang yang sama. Jawabannya tidak sama. Seseorang tidak mungkin sekaligus menjadi wanita di tiket.com dan pria di Tokopedia. Kedua, kelompok ini terpisah sepenuhnya. Dalam statistika disebut kejadian saling lepas. Kalau saling lepas, rumusnya sederhana, cukup dijumlahkan saja. Yaitu, wanita di tiket.com menghasilkan 160 orang. Pria di Tokopedia yaitu 120 orang. Gabungannya yaitu 280 orang. Maka 280 dibagi 1000 menghasilkan 0,28 ataupun 28%. Jadi peluangnya adalah 28%. Kalau ada kata atau, pastikan dulu apakah tumpang tindih atau tidak. Di kasus ini jelas terpisah murni. Bagian C. Masuk ke soal C. Di sini sudah berbeda. Pertanyaannya, jika sudah diketahui orangnya wanita, berapa peluang ia memesan di Tokopedia? Perhatikan bedanya. Kita sudah tahu informasinya terlebih dahulu. Orangnya pasti wanita, jadi ruang lingkup kita menyempit. Tidak lagi ke 1000 orang semua, tapi hanya di kalangan wanita saja. Ini disebut peluang bersyarat. Rumusnya berubah. Pembaginya ikut menyesuaikan dengan syarat yang diberikan. Jadi, jumlah wanita di Tokopedia menghasilkan 125 orang. Jadi, total seluruh wanita yaitu 400 orang. Maka, 125 dibagi 400 menjadi 0,3125 atau 31,25%. Bandingkan dengan hasil sebelumnya ya, dari semua orang peluangnya 24,5%. Tapi jika kita tahu ia wanita, peluangnya naik menjadi 31,25%. Artinya, di kalangan wanita, Tokopedia justru lebih disukai dibanding rata-rata umum. Terakhir, di soal D. Masih peluang bersyarat atau kebalikannya. Jika sudah diketahui memesan lewat Traveloka, berapa peluang ia adalah peluang wanita, peluang pria. Sekarang syaratnya berubah, pasti pengguna Traveloka. Jadi pembagiannya bukan lagi 1000, bukan 400, melainkan jumlah seluruh pengguna Traveloka saja, yaitu 420 orang. Nah, pria di Traveloka yaitu 305 orang.
Jadi total di Traveloka yaitu 420 orang. Maka 305 dibagi 420 menghasilkan 0,7262 atau 72,62%. Wah, ini angkanya yang sangat benar, artinya lebih dari 7 dari 10 orang yang dipakai Traveloka adalah pria. Ini informasinya penting untuk PT KAI, menunjukkan bahwa Traveloka sangat didominasi pengguna laki-laki. Next. Mari kita rangkul keempat hasil perhitungan agar mudah dilihat sekaligus, yaitu bagian A, peluang di Tokopedia menghasilkan 24,5%, seperempat dari seluruh penumpang. Bagian B, wanita di tiket.com atau pria di Tokopedia menghasilkan 28,0%, kejadian saling lepas. Bagian C, jika wanita menghasilkan di Tokopedia yaitu 31,25%, dikurang lebih tinggi dari rata-rata. Bagian D, jika di Traveloka menghasilkan pria dan menghasilkan hasil 72,62% dan dikurangi didominasi kuat oleh pria. Angka-angka ini bukan sekedar hitungan matematika, tapi memiliki makna nyata untuk strategis bisnis. Kesimpulan, berdasarkan seluruh perhitungan dan analisis di atas, dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, Traveloka adalah platform paling populer mencapai 420 dari 1000 penumpang atau 42%, jauh di atas tiket.com 33,5% dan Tokopedia 24,5%. Kedua, Traveloka memiliki karakteristik pengguna yang khas, didominasi pria hingga 72,62%, artinya hampir 3/4 penggunanya adalah laki-laki. Ketiga, di kalangan wanita, Tokopedia justru lebih disukai dibanding rata-rata umum, naik dari 24,5% menjadi 31,25%. Manfaat praktisnya bagi PT KAI yaitu fokus utama kerjasama dengan Traveloka untuk promosi ke wanita arahkan ke Tokopedia. Tiket.com berada di posisi tengah, masih potensial dikembangkan. Jadi, probabilitas bukan sekedar rumus, atau ia membantu kita melihat pola dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Demikian seluruh pembahasan materi probabilitas dengan kasus pemesanan tiket daring PT KAI. Semoga penjelasan di atas mudah dipahami dan bermanfaat. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, masukan, atau koreksi, saya dengan senang hati akan menjawab dan menerimanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya serta waktu Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton saya. Jika ada kritikan ataupun saran dari dosen juga teman-teman semua, saya akan mempersilakan, dan jika juga ada kesalahan saya dalam penyampaian saya, tolong dimaafkan. Sekian presentasi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Atas nama saya Derita Jebua. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil presentasi saya. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada
Ibu dosen yang sudah mendengarkan presentasi saya. Meskipun banyak kekurangan, tapi saya sudah berusaha sejauh ini. Jadi jika ada kesalahan dan yang kurang saya paham penyampaian, mungkin kedepannya jika ada saran dari ibu, saya akan melakukannya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Saya akan mengakhirinya dengan saya ucapkan terima kasih.